Sebelum saya sampaikan, sebetulnya kalau kita lihat rundown acara kita ini sudah mempraktekkan budaya Batak yang kita kenal dengan kata sitombol. Sitombol itu disatukan semua. Ini topik raksasa sebetulnya ada 4 yang kita bisa bicarakan ini. Transformasi 1, pendidikan. Besar ini. 1 hari pun sebetulnya nggak tuntas ini. Kemudian kebudayaan Batak. Nah ini mungkin 2 hari pun nggak bisa tuntas. Belum lagi arsitektur gereja. Ini juga kalau kita seriusi 2 hari nggak selesai ini. Apalagi sampai studi S2, S3 pun ini dilakukan. Dan liturgi HKBP. Nah, ini luar biasa. 4 topik raksasa dibahas dalam 1 hari. Luar biasa ini distrik ini. Terasa sekali Giji DKI ini prima sehingga bisa tahan untuk membahas topik-topik raksasa dalam 1 hari sitobol. Jadi sudah budaya. Yang kedua, terima kasih banyak dengan pengorganisasian kepanitiaan di distrik ini. Amanginang 2 kali berturut-turut saya sampaikan dan inang sintua bergultum tadi mendengar mungkin dari YouTube. Ada beberapa amang inang yang hadir dalam pelantikan yayasan, komite, komisi, badan di Siantar tempo hari dan live juga Paskah Raya di Medan yang dihadiri sekitar 12.000 orang di Medan. Jadi luar biasa pergerakan teman-teman kepanitiaan, semua sangat serius. Dan di dalam 2 event, baik pelantikan yang tadi saya sampaikan di Siantar, baik di Paskah Raya yang luar biasa di Medan. Nah saya mengkategorikan kepanitiaan ini di HKBP, kepengurusan di HKBP kalau saya amati, sejak lama menjadi pendeta, sedikitnya ada 3 kategori orang dalam sebuah organisasi, komisi, komite, kepanitiaan. Komisi atau kepanitiaan, horongna perjulu, imana genuaran, horongna maceluja. Jadi mulu panitia omma panitia, na sape-sape mengorbankan jam tidur manginang asadenggan ulaunon. Luja doon, mardalan, luja marpikir, ba habis do hepengna boha asa denggan organisasi boha asa denggan kepanitianon. Jalanak peluja tetap nampak aura sukacita di wajah dan murah-murah mengamuk. Tetap sejuk. Ima horongna perjulu. Horongna pedua hon ima naginuaran horongna hurang luja. Jadi na hurang luja on isarana molo marrapo rupanya dok 10 hari rapo panitia. Roma ibana 2 hari, absen 2 hari. Dan apalah godak partisipasina. Tetapi masih ada yang positif. Sian na hurang lujaon. Kira sadar diri, dan apalah godang nabui tapatupa, dan adok sumbang si, bananggo apalah unang niarsakan akadongan na lujaon. Tinangyakon, nisemangatan. Masih positif, walaupun tidak terlalu banyak partisipasi. Alena mabenggodak siga kepanitiaan, kepengurusan organisasi, horong na patuluhonodo. Ima horong na paluja-lujahon. Di na paluja-lujahon, gak ada partisipasinya apa-apa, tapi banyak kali ngomongnya. Nagoda gak kritik na. Mangarsahi do. Jadi mau lihat mulai sian panitia distrik do uloton, dari do Parbuena, pasti do akka horong panitia horok sada do sudah panitia tepuk tangan majuita tuna sida sudah. Akka horong nama celuja mempersembahkan yang terbaik, gabi bui denggat tersongoni manyan nama nginak tujulu, akka kepanitiaan dihita, akka horong nasongonodo si kebakonota, horong akka nama celuja mempersembahkan yang terbaik asa bui dumenggan akka BPO tujulu. Nah kemudian alat transformasi hulala amak preses ngai patorang di distrihon, di akar resort, akar waku pada resort. Maceri kok 2 manginang, peristilahan kita punya persepsi yang sama, punya pemahaman yang sama. Kalau tidak bisa kacau balau. Jadi ala kata transformasi tak pakai tahunon dosa da periodion,
kata kunci transformasi, bahwa dosa perjulu sahali, kita sama-sama dulu memiliki pemahaman yang sama, persepsi yang sama supaya derap langkah kita sama. Alasanga dapat satokin, tu piga kadong aku padita, ngaku beritahon namasa di hitaan na Desemberi. Jadi dong pangarato, dakpala dohono mang nasihat Jakarta, mang nasihat dia. Jadi tongo mulak marnatal tu guna pasugit, di pasaha mamang inang hamuliation na tu konsistori tu akaparhalado 10 juta. Belga. Jala ido amat tahun hu pasahata memang dahulan 10 juta do ala tongon stagna do usaha namin wangin na. Ba au penda baru pe hubereng definisi ni stagna di kamus, stagnan artinya tidak berkembang. Bahkan hampir merugi. Apa maksudnya mat tahunnya dengan do moloso stagnan usaha, boy do usaha tu 50 juta nian lianonna, alai ala stagnan gak bisa 10 juta. Aledang masih atusan, bawa tu hamu manginang tik-tik komega reja songonon. Tajalo do hamuliation siya na matasianu na rosya pangaratoan 10 juta ala tongon stagnat do usaha nasida inna. Ala ni tatangnya koma sa manok tong stagnan usaha nasida tujulanon inna. Baitangnya kom mamang ay songoni do huriyay. Alana di tahun 2027 gonok mas 100 tahun huriyaon. Dak ya dope adok hamuliateo 10 juta. O dope ya. Basa dak kas 100.000 hamuliateo ni si agak lumayan do gajang di tangiang tuna mangalianon. Apalagi mana 10 juta o gajak kiem matangiang damanginang ali Tuhan hujalo ya. Ame do hamuliateo ni hurio siap pangarato ala tongon stagnat do usaha nasida. Tungasi maro hamale Tuhan. Saya tong mas stagnan tujulanon. Akau usaha nasida inna. Kabe repot molo dang masih tu sadihata. Itu sarubar nuang. Jadi apalagi hamu dari pangaratoan meloro hamu tuhamian pasti ka jua manginang satu persepsi dulu kita. Sada pangatusio jo kita. Baru di hami marsoal songoni marrapot. Ai luje besian naking makatai sehola solusi namu. Ai solusi na penting. Jalak keluar do narekotin na. Habis solusi do jalan keluar. Alang masih atusan. Barong do pe ninna barita dangau begiale barita ho pejabat. Jadi botido untuk kemajuan kabupaten kita ke depan kita harus undang semua bergabung kita. Investor kita tanam di sini nama saya. Ditanam investor itu ditanam. Sama biar. Nah untuk bagaimana merapatkan barisan supaya kita bisa tetap komunikasi, bagaimana diskusi, kita lakukan coffee morning sore-sore nama saya. Jadi godaga ke persoalan kata yang tidak saling memahami, buya dong kesalahpahaman, buy malah fatal. Alania manginang. Sa periodion, transformasion. Dengan dosa ada pemahaman kita, transformasi. Jadi saya sitong na Alkitabiah do, amanginang. Alkitabiah. Karena tadi juga kita dengar dalam liturgi dari firman Tuhan Roma 12 ayat 2b, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita cek, dan ini gunanya pendidikan, saya berbeda HKBP, ya kalau pendeta HKBP melampaui pendidikan teologi supaya bisa melihat kata yang digunakan dalam bahasa aslinya. Jadi di Roma 12 ayat 2b kata berubahlah di situ bahasa Yunaninya adalah metamorfoste. Dan dari kata Yunani metamorfoste inilah kata yang kita kenal dalam bahasa Indonesia metamorfosa. Jadi sebetulnya metamorfosa itu Alkitabiah. Teologis. Jadi bisa kita katakan Roma 12 ayat 2b ini berubahlah, bermetamorfosalah oleh pembaharuan budimu. Nah dalam Alkitab bahasa Inggris beberapa edisi kata berubah di sini metamorfoste ini menggunakan kata transformation, transformasi. Gak bisa pakai hatai. Jadi metamorfosa do transformasi.
Jala secara singkat Tamanginang, ala sada hal contoh yang paling konkret metamorfosa adalah proses perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, ada dua hal yang bisa kita kaitkan bagaimana transformasi HKBP dengan makna transformasi atau metamorfosa ini. Yang pertama, sudah pasti bahwa kupu-kupu itu jauh lebih berenergi, geraknya lebih lincah, geraknya lebih cepat dibandingkan dengan kepompong atau larva. Jadi dari segi energinya dan geraknya. Dan yang kedua, sudah pasti bahwa kupu-kupu itu jauh lebih indah dipandang mata ketimbang kepompong. Nah, oleh karena itulah kalau ini bisa makna yang seperti ini kita kaitkan dengan transformasi HKBP, maka bisa kita katakan dengan kalimat pendek bahwa transformasi HKBP dimaksudkan bahwa HKBP tetap HKBP, tetapi menjadi HKBP, menjadi gereja yang lebih berenergi, geraknya lebih lincah, geraknya lebih baik, dan lebih indah untuk menjadi berkat bagi dunia sebagai mana visi HKBP. Atau secara singkat saja, mulai sekolah minggu sampai ke lansia, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan transformasi, di hata-batakna dohonot tama hamubahon tunom muli, perubahan menjadi lebih baik. Jadi kalau kita sudah satu pemahaman, transformasi HKBP sudima menyangkut hamubahon tunom muli, pangalaho pe berubah ma tunom muli. Parsaora pe berubah matunom muli. Liturgita pe dohot rancang bangun garejat pe berubah matunom muli. Kualitas rapat-rapat kita pun tong mengubah tunom muli. Proses sermon-sermon kita para perhalado bagaimana juga berubah tunom muli. Adong ko di bainganan molomar sermon di basa piacik do dunia kamata situ mulak kolan alani proses di persermonan nakin. Jadi transformasi sampai ke sana kita harapkan, perubahan untuk menjadi lebih baik. Nah, karena panitia memberikan topik ini dua hal. Yang pertama transformasi pendidikan dan kebudayaan. Nah, singkat saja Bapak Ibu, hanya untuk menyegarkan ulang, kalau pendidikan semua kita mengetahui sedikitnya ada 3 bentuk. Yang pertama formal, nah ini yang kita lewati mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, dia terstruktur dan berjenjang. Nah ini juga dikelola oleh HKBP dan kita juga sangat-sangat memberi perhatian pada pendidikan formal di luar sekolah-sekolah yang didirikan oleh HKBP. Jadi HKBP mulai dari TK sampai perguruan tinggi kita terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Dan tentu ada pendidikan non formal, itu juga memang terstruktur, tapi jalur pendidikan ini di luar pendidikan formal, inilah dalam bentuk kursus, pelatihan, seminar, seperti apa yang kita lakukan ini. Pak Kadep dan Bapak Ibu Preses baru saja dari Thailand, berapa hari Pak Kadep? 4 hari? 5 hari baru kembali juga melakukan hal yang sama. Nah ini non formal. HKBP juga menekuni pendidikan non formal. Tetapi ada juga apa yang disebut dengan pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Nah di sini sudah menyangkut bagaimana tata krama, bagaimana pendidikan karakter dalam lingkungan jemaat dan lingkungan masyarakat. Semuanya pendidikan ini kita butuhkan dan semuanya menjadi tugas panggilan kita dalam kaitannya dengan transformasi. Nah mungkin sedikit Bapak Ibu tentang
mungkin secara acak saja kita coba melihat bagaimana pendidikan formal kita di Indonesia ini. Nah, menarik bahwa penduduk kita sebetulnya kita bukan urutan yang kedua di dunia ini. Kalau tidak salah kita ada di urutan ke-5 atau ke-4 jumlah penduduk. Tetapi kalau kita lihat dari 10 negara dengan universitas terbanyak, Indonesia itu ada di urutan kedua. Universitas terbanyak di dunia sesudah India. Walaupun penduduk kita urutan ke-5, tapi universitas jumlahnya ada di urutan kedua. Nah, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa peningkatan angka putus sekolah itu kelihatannya ada kecenderungannya, walaupun tidak terlalu signifikan, ada peningkatan. Jadi mungkin tidak terlalu nampak, Bapak Ibu, misalkan tahun 2022-2023, putus sekolah SD itu lebih dari 40.000. Dan kemudian putus sekolah SMP itu lebih dari 10.000, juga putus sekolah SMA dan SMK ada di kisaran 10.000. Nah, kalau kita lihat karena distrik DKI menyangkut Jawa Barat, HKBP banyak di Sumatera Utara. Kalau kita lihat tingkat putus sekolah SD di provinsi Jawa Barat, di mana ada sebagian jemaat-jemaat HKBP distrik ini, itu ada di peringkat tertinggi. Dan putus sekolah di Sumatera Utara ternyata ada di urutan kedua. Nah, secara acak saja yang kita perhatikan. Nah, terus adalah yang sarjana. Kalau kita lihat dari data-data ini, bisa kita simpulkan bahwa kemajuan sebuah negara itu juga ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nah, kalau kita lihat ranking jumlah penduduk sarjana, ada 4 besar, ternyata Kanada ada di urutan paling atas, di mana lebih dari setengah penduduknya sarjana. Kanada itu 60% penduduknya sarjana. Kemudian Rusia di 56,67%, menyusul urutan ketiga Jepang, 52,7%, Luxembourg 51,3%. Nah, Indonesia ada kesimpang siuran data. Saya melihat ada yang juga mencatat 5%, tapi ada yang mencatat 11%, tapi bolehlah kita katakan Indonesia ini di kisaran 5-11% penduduknya yang sarjana. Kalau menurut data ini urutan ke-44. Jadi Indonesia ini didominasi lulusan SMP yang jumlahnya 62%. Berarti 38% lah penduduk Indonesia ini yang lulus mulai dari SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau melihat angka ini memang butuh transformasi, di mana gereja ikut ambil bagian dalam hal ini. Belum lagi yang sudah begini keadaan kita, jumlah yang putus sekolah, persentase yang lulusan SMP. Nah, ternyata ada survei penilaian integritas SPI yang dilakukan oleh KPK. Nah, ini Bapak Ibu, sekolah di Indonesia ini yang nyontek itu 78%. Itu sekolah, SD sampai SMA, SMK. Dan perguruan tinggi, nah ini malah 98% itu nyontek. Belum lagi masalah ijazah nanti itu belakangan lagi itu. Jadi ada yang mencoba menghubungkan kalau SD saja, sekolah-sekolah sudah mencuri, nyontek, ya itu bisa menggambarkan keadaan korupsi di negara ini juga. Jadi karena sudah terbiasa mencuri sejak sekolah. Nah, HKBP bagaimana transformasi? Karena ada juga remaja-remaja kita ini, dan ini tugas kita bersama.
membenarkan itu. Tapi bagaimana ke depan HKBP dalam transformasi ini berbeda dengan pola Indonesia ini. Karena pernah saya nggak tahu udah lebih memang 10 tahun yang lalu, ada seorang siswa ini warga kita. Ketika selesai ujian, dia keluar dan mengapalkan tangan sambil berkata, mujizat terjadi hari ini. Begitu berkobar-kobar bersemangat menyatakan mujizat, dan teman-temannya heran, kenapa ini anak tiba-tiba bicara mujizat, orang bergereja saja dia nggak pernah. Kenapa tiba-tiba? Dan dia tanya, mujizat apa yang terjadi? Dia dengan entengnya bercerita, tadi pagi saya berdoa jam 4 supaya mujizat Tuhan nyata dalam ujian ini. Ibu saya kasih persembahan khusus minggu yang lalu supaya didoakan, supaya sukses, mujizat terjadi. Dan betul-betul mujizat itu nyata. Tadi ketika ujian, saya bisa leluasa nyontek ini. Dan guru saya lalu lalang dari samping saya, seolah-olah Tuhan menutup mata guru saya. Sehingga saya bisa. Dan saya yakin nilai saya di atas 90. Nah ini anak-anak kita ini sudah menganggap ini sebagai hal yang biasa, bahkan mujizat. Padahal secara Alkitab, secara teologis, mujizat itu selalu untuk kebaikan dan dilakukan dengan baik, bukan dengan yang cara seperti ini. Jadi ya tugas kita bersama Manginang, kalau begini kondisi, ya anak-anak kita di sini, warga HKBP masuk di sekolah-sekolah ini, masuk di perguruan tinggi, dan pernah ada seorang pakar, lupa saya namanya, dia bilang begini, tidak ada satu perguruan tinggi di Indonesia yang lulusannya bebas dari penipuan, katanya. Tidak ada satupun. Jadi kehitana sarjana di son, sadar diri be mahita beberti ma ba. Ya mungkin kecil besar, ayo lo do iban catatan kaki kutipan itu ru guarni hirap na itadai mana dorang apa atau dong bukui iban di mana soalnya. Manang ya seperti yang sekarang bisa dikerjakan oleh artificial intelligence, mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Tugas kita Manginang. Jadi ketika kita bicara transformasi, tidak perlu terlalu muluk-muluk, tugas kita bersama, apakah ini pendidikan formal, anak-anak kita, bagaimana supaya terbiasa betul-betul dengan ini, dengan kejujuran. Nah, ini ada kaitannya juga dengan membaca. Mungkin ini terlalu tinggi. Hanya untuk ASEAN saja Bapak Ibu. Minat baca kita, apalagi kalau tingkat dunia. Coba Bapak Ibu Google, di mana tingkat membaca, minat baca orang Indonesia, itu jauh sekali kita di belakang. Jauh sekali di bawah. Minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Walaupun saya pernah berkomentar, itu mungkin dalam hal membaca buku ya. Rendah. Tapi yang namanya membaca situasi, jangan tanya orang-orang Indonesia. Membaca situasi, jangan tanya pendeta-pendeta HKBP. Tahu dia 2028 siapa? Kalau dalam satu hal itu ya kita bisa juara. Ya tapi memang kalau kita bicara transformasi, ya bagaimana mungkin kemajuan kita capai, baik di jemaat maupun bangsa ini, kalau minat baca itu berkurang. Jadi kamanginang dakpola napabuahon do, ayang gose segi akademis niyan ngahirakadas iba. Alai sahat tunuaing, saya minimal 1 buku dalam 1 bulan masih saya baca manginang. Di mobil pe, nagudangan naka perkembangan. Jadi miris pakilalan, sotong dia juru hamua kadongan pelayan full timer. Ketika tes penerimaan pelayan di kantor pusat, beberapa kali saya tanya lulusan yang dari 4 perguruan teologi, berapa buku yang dia miliki?
satu songonari piga na usukun, yang paling banyak adalah 30 buku yang dia miliki. 30 buku manginang tamat siap perguruan teologi. Jadi bagaimana mungkin dengan 30? Arong do bahkan 10 manginang buku tamat sarjana teologi sama. Ya bagaimana mungkin banyak yang kita harapkan. Nah jadi ini minat baca. Apalagi dengan medsos sekarang mungkin kalau ini bisa kita di peringkat tertinggi mungkin menggantikan. Jadi ketika kita bicara transformasi, hamubau tunomuli tidak ada pilihan lain namanya. Biarlah saudara-saudara pelayan full timer, inilah waktunya kita bertransformasi. Apalagi kamuna di Jakarta, di sini sebetulnya tersedia sumber-sumber. Pelayanan di sini tantangannya berbeda. Kalau songo-songo itu terus kita kadang-kadang meningkatkan minat baca kita, ya pelayanan akan begitu-begitu saja. Dan ada satu ungkapan yang sangat berharga menurut saya ini mengandung kebenaran. Membaca bagaikan mengisi kolam inspirasi. Apalagi adong musyedu nama jahon anti pikun. Jadi siapa yang terbiasa membaca akan lebih lambat pikunnya. Jadi tahalaputi memanginang nama jahon. Untunglah di Indonesia ini, kalau kita lihat profesi guru, dari tingkat yang yang paling dipercaya, profesi yang paling dipercaya di Indonesia ini adalah profesi guru. Tepuk tangan aja untuk ke guru dari sonwang. Unak polacik rohatta kapadita. Nakpe di bereng akasituata urwasta. Molotaida doon waing urutanna guru diturunan na paling dipercaya dokter, dungi na dipercaya ilmuwan, baru pehita kapadita kadungan. Napapaton at tarjono mahita tu pramusaji restoran. Jadi dak pola ulala muruk kita ison bata paturebe ma bauti mawa bertransformasi mahita. Asabui lebih dipercaya karena ketika pelayan dipercaya maka pelayanan juga akan berbeda. Jala sadanai tahamulatehon amanginang hita halak batahon jala HKBP Batak mayoritas. Ternyata suku yang paling tinggi persentasenya sarjana di Indonesia adalah orang Batak. Boy matepuk tangan kita tolak Batak. Dalam memang mengenai 3 hal yang menginang ala sejak dulu misionaris datang ke Tanah Batak, pendidikan itu tetap di urutan prioritas. Jadi ya kamanami nanami nasahat tu Jakartaon ya kalau kita runut itu pasti ada kaitannya karena misionaris sejak dulu oputta akasuduna perjului ya memang sudah sangat menekuni pendidikan. Nakso sarjana 18,02%, nakpeso sarjana halak Batak ngamang na 3 hali. Pengalaman empiris, pengamatata luar biasa do halak Batakon dalam hal soal hapistaran. Ido benero berulang kali udo angko halak Batakon mau lihat metu atayakan hapistar do angko halak Batak. Jarak kia do nao to sabta biar manginang halak Batak. Jarang, napa oto-oto do dok sada 2. Angguiri kok matransformasi itu son. Gitu. Ay dipakai hamalon lau mangototoi. Jadi nggak 3 hali tong YouTube perang berek kamu ulak koma darok kayak halak Batak na bende kacamata na nenai uti. Ay bahasa digicak kacamata amin na ay na minus bukan mata saya tapi otak saya ini mana. Ero ngamat taisan ipaturun na mga tay dangalan. Ay itu lain kasus tuh. Jadi memang betul-betul di samping nih persentase sarjana, kita orang Batak ini lebih tinggi di Indonesia, yang tidak sarjana pun sebetulnya kita adalah orang-orang yang cerdas. Alani ima, bohado na tudu unsur pendidikan nakiani, na formal, non formal, informal,
Nah itu menjadi bagian dari yang harus kita tekuni ke depan supaya kehidupan kita bergereja, pelayanan kita akan lebih berkualitas. Mungkin singkat saja kita beberapa kutipan yang juga bisa menginspirasi kita. Beliau ini, Nelson Mandela, mengatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Tidak kita ragukan. Jadi senjata yang paling ampuh bukan dengan senapan, tetapi adalah pendidikan. Nelson Mandela. Dan siapapun kita yang bergerak di bidang pendidikan yang tiga ini, formal, non-formal, informal, sangat berharga apa yang dikatakan Aristoteles. Mendidik otak tanpa mendidik hati bukan pendidikan sama sekali. Artinya pendidikan itu harus mendidik otak, kecerdasan, dan mendidik hati. Atau yang dikatakan Dr. Martin Luther King Jr., kecerdasan yang dipadu dengan karakter adalah tujuan pendidikan yang benar. Dan ini memang tidak semua dapat di pendidikan formal, walaupun belakangan ini sudah mau dimasukkan menyangkut karakter di pendidikan formal, tetapi itu bisa kalau menyatu semua pendidikan formal, non-formal, informal yang tadi. Dan apalagi dengan anak-anak kita, mengapa HKBP sangat serius pada anak-anak sekolah minggu? Nah karena sama seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, jika kita ingin mencapai damai yang sesungguhnya di dunia ini, kita harus memulainya dari pendidikan anak-anak, supaya sejak dini bagaimana kehidupan anak-anak ini betul-betul menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu singkatnya, esensi pendidikan baik itu formal, non-formal, informal, harus mentransformasi 3 hal. Hal yang pertama mentransformasi head, otak, intelektualitas. Dan hal yang kedua adalah heart, mentransformasi hati. Ini berkaitan dengan empati, berkaitan dengan karakter. Dan yang ketiga adalah hand, tangan, simbol bagaimana kita bergerak, aksi konkret untuk kebaikan. Nah, semua pendidikan apapun bentuknya harus mengarah ke sini. Apa yang menjadi porsi kita HKBP, baik pendidikan yang kita kelola secara formal, baik pendidikan non formal, pimpinan-pimpinan kita, kegiatan-kegiatan gereja kita, dan juga kehidupan di tengah-tengah keluarga, nah bermuara ke transformasi 3 hal ini. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah ini sengaja menyegarkan ulang ke Pak Preses dan semua para pendeta dalam periode ini, khususnya tahun ini ada skala prioritas 10 dan ada 3 yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan barusan. Dari 10 skala prioritas yang akan kita tekuni selama 1 tahun ini, di nomor 2 adalah pemberdayaan pelayan. Jadi terima kasih distrik ini sudah melakukan dan masih akan melakukan ke depan. Guru-guru sekolah minggu perlu kita bekali dan semua yang IT, database dan lain sebagainya kita teruskan. Perhatian nomor 3, perhatian serius pada anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Dan keseriusan ini bisa diukur dengan anggaran Bapak Ibu. Saya nggak tahu HKBP Tebet sudah diputuskan anggarannya tahun 2025, berapa persen kira-kira anggaran jemaat ini untuk program sekolah minggu remaja dan pemuda. Kalau serius minimal dia 15%. Jangan kata-kata serius tetapi anggaran 0,83 itu mungkin. Bagaimana distrik? Jadi perhatian pada pendidikan anak-anak. Dan kemudian di skala prioritas nomor 8, peningkatan kualitas sekolah, perguruan tinggi milik HKBP. Dan itulah yang saya sampaikan sudah dilantik pengurus yayasan Nomensen, sudah dilantik badan pengelola pendidikan yang formal, supaya mulai dari jemaat, resort, distrik sampai Hatopan memberi perhatian ke sini. Nah secara khusus Bapak Ibu di 2025 ini ada penekanan transformasi ini berkaitan dengan
transformasi pelayan dan kelembagaan HKBP. Dalam buku panduan transformasi HKBP dan juga di Renstra, di situ kita temukan bahwa pelayan HKBP itu memiliki, dan ini kita harapkan sebagai buah dari pendidikan yang kita lakukan, baik formal, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, non-formal dan informal yang tadi kita sebutkan. Nah, melalui pendidikan ini kita harapkan transformasi para pelayan, tetapi mungkin penting juga pelayan ini di HKBP itu siapa? Amanginang pelayan di HKBP itu bukan hanya pendeta, guru, biel, prodiakones, sintua, tetapi pelayan di HKBP adalah seperti Efesus 4 ayat 11 sampai 12, itu semua orang-orang kudus, orang-orang yang sudah mengaku percaya, warga jemaat HKBP adalah juga pelayan. Nah, oleh karena itulah di situ sudah dirumuskan dalam buku panduan transformasi HKBP, kita berharap bahwa para pelayan, baik full timer maupun pelayan non-tahbisan, memiliki yang 5 kualitas ini. Yaitu yang pertama, spiritualitas yang tangguh. Ini adalah menyangkut keterhubungan dengan Tuhan, disiplin rohani yang selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan, karakter yang teruji dan terpuji, sama seperti khotbah Amang menulang tadi, bagaimana apa yang kita imani, kita katakan, kita wujudkan. Saya sangat suka contoh dengan apa yang beberapa kali juga saya sampaikan. Di satu tempat, Amanginang ada satu PTP. PTP ini dengan tanaman coklat dan ada gereja HKBP di situ. Sintua dan warga jemaat tidak memiliki satu batang pun pohon coklat. Tetapi tiap hari mereka menjemur coklat di depan rumah. Ruas ni huriai do situai. Dangarok sakabona pe pohon coklatna. Alai memproduksi coklat tiap hari. Sarupa ruas para hari Kamis songoninak situa. Jadi tikimar minggu mah situa maragenda. Saha matupatik, sada 2 tulu 4 saha matupatik bawaluhon una komanako nina adong mangalusi siap pudi asa holakoy na roham minna. Ay masih botowan. Jadi gabi songoni mah persawaran. Jadi karakter sangat-sangat dibutuhkan. Jadi 3 kali setabi mang gua kasih tua di DKI orang kana burju, nak pengalaman una pasugit ibiak kana nguliling don, nuaing rangka transformasi. Ale mau tungarong do bisa ada 2 nai, ba doho do kita perhalado termasuk si tua transformasi. Jadi hiado masa nian ngagak liling, rapak marjuji do borngini hari Sabtui si tua do perkorama. 1:30 pagi. Barunya lo jabe laus markordo koramaunan nomor minggu. Ayar tanah di portivion laus alpudo sasude. Boti maon. Jala situa itu tong marageda, situa na marjuji tong marjamita. Ay 20 sada pagarat. Dang boy padita sude. Bayako kamu majo tiki marjamita amat tasituon. Lasbo HP jaguna menggelegar ekspresi patorakonon anggo koramai pasti rohana padohi mesi situ dani. Saya hira sohoro manak ko jokerina borgen din mana deh. Tanga dong. Kurang gurasana. Alai moladok keteladanan tunga pala sederhana pe pasahatto berita nauli gumogo do gurasanion sian matse malo patorakon ale daktarida di bagasan kehidupan sehari-hari. Ido alana mat seharga si tutu don edok de justin si opik. Jamitamido ngulumido jamita. Manang Johannes Warnek. Nah sangat-sangat menginspirasi. Indebana paranget taido
hatorangan ni jami tata. Ido mabensiat hatata. Molosoi magobodo parjami tata. Jadi karakter. Nah, mengapa penting pendidikan yang semua yang kita ini dan fokus pada para pelayan hampir mendekati akhir nang lilis. Jadi tabay maju gabara sauron laju rata satok kita manginang mamerengon om maju nuang HKBP riko na transformasion termasuk pendidikan intelektualitas, karakter, keterampilan, buhabe kerjasama. Om mahira-hira juga baran di HKBP ngadong nuang dison gerobak ngai julu nuang ba molo di pusat efurus mon distrik amak preses molo di resort amak padita manulang mau nuang mang nadi dia mon. Jadi lau mengemban misi merdalam ma sesuai aturan jelas tujuanna visi misi HKBP jelas luja mabuan manguluhon kuriai tujulu. Jadi Roma manang nasi tua mon mangurupi jala searah si pangurupi sada tujuan na denggan asa mardalan huriai doh denggan positif me yang manginang alai mulai maro na hira na mangurupi berengon alai gumodang go mengalului sonang na dirina kira dibantu saotik berengon alai tabuad di mana hudul menikmati di mana tabba mamuse borakna namar HKBP on ai buhama do horon naik pangalahon na songonon ai dang disi sa sitong na siga do noban nai molo songoni di mana ale no posa omma. Jadi habis duguguna, habis energina, lau manait tupudi. Di hata-bata nasi jogal bau mau. Itu jala, habis gugu, habis energi, lau mengganggu. Jala, lau modo rohanion, molo hacita donganna. Tup, nedang rohani mana musema. Jadi molo songonodo HKBP on, masih beben na lewat gereja na asing. Ala kompak, dan ada persoalan. Saurdot tujulu, ilewate ma. Ala ni, pada taresot, ikonir PP itu sada. Babama benon. Lapatan na songono nama HKBP on, utigo do opat saurdot, daripada 5 ale saya ada manegai. Jangan menyangkut karakter beo. Jadi pendidikan dia penata-hatayon sadok berorganisasi bagaimana setiap orang ba moluhu hatai nak panitia ba molo so apala godak sumbasing daboy nanggo apala unang mangarsahi unak pala marganggu. Kuhilala transformasi nasong nopi HKBP on ngamantak nuang lebih mantak do tujulu aduan. Jadi atik tungarong bibit-bibit na songonon waik anggo di tanah pungon naro aku dang apala dong na songonon na parpudion. Paling tidak dangarong na mangaku. Ale atik tungarong bibit-bibit sadok transformasio sederhana do. Naking hamu baut tunaw muli. Atik tungarong aka bibit-bibit na songonon sadenggan merdalan visi misi HKBP memang ikon saurdo do tujulu. Alanima tuita sudi buhado kita menemukan apa yang disebut dengan sweet spot. Jadi tersonok kita dia pia manginang nuaing ulaota di tongani huria. Songo kami pangulagok tiki. Arong ka di dewa di seksi na mangajari sekolah minggu na manguluhokor dia ma nuaing ulaota bi di tonga-tongani huria on. Arong warna sweet spot jadi di tonga-tonga ikon adonggo natuluon didirita asang giat boy hitape tong marulupulup jalangulup pe marlapatan natahobasi pe marlapatan. Dia may naparjulo kompetensi. Na dia pe hitanwaing. So kami pangulagok tiki paditaresot misalna baik to na dong kompetensi law manguluhon termasuk masang sinakyani pendidikan akademis na.
Tusong. Keterampilan melayani. Dungimu se iko nadong lo minat, iko dihasonak doi, ihasabap doi, iko bersemangat do, iko nadong go sukacita, lao makapadot to nulau ni. Jala dungimu se nahinubasani, marguna, mabuah pasu-pasu, tu nahinubasan. Jadi perjumpaan na di tonga-tongai sebagai sweet spot, lapatan na ima molongudu na berpusat pada Kristus, manigor terjadi do transformasi na taduhi, kompetensi pe manigor umura do meningkat, molo Kristus sebagai pusat, maka minat, semangat, sukacita yang berkobar-kobar akan tetap ada. Kalau Kristus di tengah-tengah, maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu akan membawa berkat bagi orang lain. Ima naraku pendidikan ala 2 topik, boy do 3 menit nai inang ala boy 10 nai daw. 10. Parpudia manginang kebudayaan tersongonon. Segi pemahaman, itu benar udok nakik topiko di bek kamu topik na besar, apa pendidikan pedang boy tuntas tahatai. Jadi kebudayaan dari segi pengertian ini, adong jo suku-suku na manginang. Asa bui tahatai taringot tu transformasi budaya Batakon. Pertanyaannya, kapan Yesus tiba di tanah Batak? Bui do sinukku maju nuaing setabi berdalan nate. Ruas ni huria maju sinukku nuaing. Nadiga do tu hatai sahatu tanah Batak. Marga do mang? Marga silitongan. Nadiga do sahatu hatai Yesus tanah Batak. Bahasa maul, nasi babu ada tu amang. Baik mamang, mang nabo apa? Hari-hari tu hatta Yesus sahatu taruh Batak. Najuluin neja. Oh saat amang Silitonga lahir di Sima tu hatai Roberti perjulu dua amang tu taruh Batak daripada tu hatai. Ingat ya. Saat amang ini lahir, baru pangulagok tiki maju, nanti maju naik pelayan online. Nanti do pedita fungsionalis online. Mana 7 tangan jo pedita. Nanti do saat kata Yesus. Ya, purpacitan. Nanti do tuhat saat terwatak. Saat dimulai siana ditadala Batak ma. Tuhan Yesus itu. Mamuka siana ditadala Batahima. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahatu tanah Batak. Alai molotung pe ikon siana tertopa portibio pengaruh dengan Tuhan Yesus kan itu. Alai molo di tanah Batak sah naung di jalon nasira ma Tuhan Yesus sih. Ibe persahak nanti sih. Berarti perjulu si Raja Batak songkok isini ngomma daripada Batai. Nah, mungkin kelihatannya sederhana manginang, tapi ketika kita bicara tentang bagaimana gereja dengan kebudayaan Batak itu ditentukan pemahaman yang satu ini. Jawaban kita terhadap pertanyaan ini menentukan bagaimana kita menyikapi kebudayaan Batak. Naking memang berupa jahitan dengan sahak naking, walau juga kita suku mungkin budu beragam, alai tersongonomma. Kristus sudah berada dan bekerja di tanah Batak jauh sebelum orang Batak ada di tanah Batak. Marasing do moloon sitiopat dihita, lao memaknai, lao berhadapan dengan kebudayaan Batak. Artinya orang Batak sebelum kekristenan sudah punya nilai-nilai tertentu. Dan dimanapun Tuhan hadir, walaupun orang Batak tidak mengenal, ay marhuaso do tuhatay manuaton nauli na denggat tu pikiran do turohan ni halak Batak, nakso ditadda halak Batak hidup itu hatay. Oleh karena itu, karena Tuhan bekerja dalam diri orang Batak secara pribadi, Kristus juga bekerja dalam kebudayaan Batak, walaupun orang Batak belum mengenal Kristus. Nah,
Ini menentukan bagaimana kita menyikapi kebudayaan. Dalam artian ada nilai-nilai Kristiani dalam budaya Batak sebelum kekristenan. Sebelum kekristenan masuk ke tanah Batak, sudah ada harmoni, sudah ada keteraturan hidup, siadia roon. Inilah pekerjaan Tuhan. Walaupun orang Batak belum mengenal Kristus. Nah, dengan pemahaman seperti ini kita bisa menghargai kebudayaan Batak. Karena Kristus sudah bekerja di tengah-tengah orang Batak sebelum orang Batak mengenal Kristus yang diberitakan oleh para misionaris. Lepas non, kita akan banyak membuang budaya Batak. Ai sehirna ulau ni hasipil begus sudi. Ada yang perlu diperbaiki, ada. Ada yang perlu ditransformasi, ada. Tetapi kita harus berangkat dari sini. Alani ima muladok paddohan yalak Batak tuat mau putta martukoto siala gudi na pinuka ni parjulu si tono ni parpudi. Dalam artian tertentu iya. Dalam kekristenan kita misionaris pun juga menerima ini. Walaupun tidak 100%. Allah ya masih ada hal-hal memang yang harus ditinggalkan. Salah satu contoh keyakinan orang Batak terhadap orang meninggal, yaitu harus ditransformasi, harus diubah. Artinya tidak 100%. Na pinukkan ni na parjulu si utono ni parpudi. Alana mulusudi dua ibu duga bisa menon. Tua maputta martukoto si lagudi. Na pinukkan ni parjulu si utono ni parpudi. Tukap oputta julu, tukap pita salu na ipudi. Karena tidak semua yang dibiasakan, yang dianut, yang diyakini oleh orang Batak memang harus diterima semua oleh kekristenan. Nah di sini makanya perlu transformasi budaya. Kalau tadi napinukkan ni parjulu si hutono ni parpudi tidak 100%, maka transformasi budaya napinukkan ni parjulu si pahobaron ni naparpudi tulung meni rohani Tuhani. Itu sebabnya adat perkawinan sekarang itu sudah ada sebelum kekristenan kita lakukan. Nah singkat saja, yang paling mudah mengenal, memahami Kristus dari sudut pandang teologi di dunia ini menurut saya adalah Dalihan Natolu yang sayang sekali tidak sempat saya tuliskan, oleh karena itu ada generasi muda di sini, Pendeta Lilis, mungkin ini bisa menulis menjadi tesis. Saya pernah melemparkan pikiran ini walaupun tidak tertulis, bagaimana kita HKBP mengembangkan Kristologi Dalihan Natolu. Karena apa? Di orang Batak, Dalihan Natolu hula-hula, dongat tubuh boru, hula-hula itu adalah pemberi berkat. Dan kita percaya sebagai HKBP, Yesus adalah tanda kutip hula-hula yang sempurna. Pemberi berkat yang sempurna. Kita dalam Dalihan Natolu ada dongat tubuh. Kita mengingat bagaimana Yesus memperlakukan murid-muridnya. Yohanes 15 ayat 15. Aku bukan lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi menyebut kamu sebagai sahabat. Hira-hira dongat tubuh dalam tanda kutip. Karena sahabat. Dan buru. Di halak Batak Dalihan Natolu buru adalah parhobas. Kita mengingat apa yang Yesus katakan Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam artian kita menemukan Dalihan Natolu ini dalam artian tertentu dalam diri Yesus yang kita percaya. Naswadong di pertibion. Nasongono. Oleh dihalak patah. Nah oleh karena itu tugas kita dalam, kalau tadi pengertiannya seperti itu, kalau sobbamar hula-hula, Batak kasma tasobba tuhatai. Luwis yak hula-hula. Di hasianganon. Molo Dalihan Natolu manat mardongat tubuh, takas tatangihon hatan itu hatai. Dinasasi pikiran nangakasi ulaon. Ay ido hita molo marulaon, ikon manat mardongat tubuh, ikot takas do hita, masih sisian.
Jadi bohado asa tatangihon katan itu atai. Molo elek marboru. Jala tuhatai roh bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dau sia sikap memerintah. Gebihita mamareta tuhatai. Tetapi di bagasan hasarepon kerendahan hati. Jadi soba marhula-hula, manak merongat tubuh, elek marboru, bisa secara teologis kita terapkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan kita. 85. Alas hailoho do dihita halak Batak. Jala warisan doon di budaya tai. Na anak ni raja doho boru ni raja doho hita halak Batak. Kamanginang manati tak. Nang di budaya Batak pe sadiri unang majo transformasi tua Kristenon. Anak ni raja, boru ni raja halak Batak itu bukan dalam konteks status sosial atau kasta yang lebih tinggi secara duniawi. Di budaya Batak pun bukan itu. Anak ni raja, boru ni raja itu berkaitan dengan kualitas kehidupan. Itu berkaitan dengan karakter. Allah songon warga kerajaan sorga, orang-orang Kristen, warga HKBP, untuk sementara menjadi warga di dunia ini. Jadi kerajaan sorga, kualitas kehidupan. Bohado anak ni raja dinamakatai raja. Bohado anak ni raja di parsaoran takas menghargai na asing. Odo kualitas kehidupan na songon odo. Jadi warisan na berharga doon memang adong dopiak kan asing alai mamereng waktu inang lilis udahlah tersongoni majo pinasa diobason dengan kalimat bahwa baik perubahan yang tadi di bidang pendidikan do di budaya kamanginang kita tidak saja menantikan transformasi perubahan, kita adalah perubahan yang kita tunggu-tunggu. Mau lihat teman? Kita beri tepuk tangan yang meriah, Amang dan Inang untuk OPW Porus yang telah menyampaikan materinya. Silakan Opung, kami persilakan untuk duduk. Para hadirin yang telah mengikuti sesi pertama, terima kasih mengikuti dari awal sampai berakhirnya penyampaian materi dari OPW Porus, dan kita sudah sangat dicerahkan, disegarkan kembali tentang peran pendidikan di tengah gereja, pentingnya mentransformasi pendidikan dan kebudayaan di tengah gereja. Tadi disingkat catatan sedikit Opung, mari mentransformasi 3H. Jadi ini sangat menarik, bukan hanya intelijen otak tetapi hati juga. Dan yang terakhir tindakan atau head, dilambangkan dengan hands atau dilambangkan dengan tangan. Yaitu sebuah aksi konkret untuk melakukan kebaikan. Dan yang menarik tentang budaya tadi, bagaimana kita memahami bahwa Kristologi Dalian Natolu juga bisa dihubungkan dalam diri Kristus Yesus. Karena Dalian Natolu sangat lekat dengan budaya kita, budaya Batak. Terima kasih banyak Opung, beberapa catatan, tetapi karena mengingat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi pada saat ini. Amang dan Inang, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan pertanyaan ini akan kami bacakan. Dibagi menjadi 2 sesi. Sudah ada 5 pertanyaan yang masuk Opung. Saya akan bacakan pertanyaannya. Tetapi izin yang memberi pertanyaan boleh berdiri di tempat saja ketika saya bacakan namanya. Dari banyak pertanyaan yang masuk, Amang dan Inang panitia memilih beberapa pertanyaan yang sangat relevan dan ada hubungannya dengan topik yang disampaikan oleh OPW Porus. Jadi kalau ada pertanyaan Amang Inang tapi tidak dibacakan, mohon maaf. Mungkin kurang sesuai atau relevan dengan topik yang dibawakan oleh OPW Porus. Yang pertama, kami persilakan berdiri supaya kita boleh melihat siapa yang memberi pertanyaan. Dari Martini, HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur. Ada di sini atau ya mewakili dari tidak ada keterangannya? Sintua remaja guru sekolah minggu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Inang Martini dari HKBP Resort Kanal Timur. Silakan duduk. Pertanyaannya Opung. Saya ingin bertanya, apakah peranan dan gerakan HKBP sehubungan dengan transformasi HKBP terhadap yang pertama budaya pernikahan beda agama? Karena sudah banyak jemaat HKBP yang berpindah agama karena pernikahan. Yang kedua,
apa yang dilakukan oleh HKBP untuk budaya LGBT? Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh HKBP yang sehubungan dengan program atau kegiatan pendidikan untuk jemaat HKBP yang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, cara HKBP menghadapi isu global krisis pangan dunia di tahun 2050. Jadi beranak cucu pertanyaannya Opung, ada 4. Terima kasih mewakili dari Guru Sekolah Minggu Kanal Timur. Yang kedua, pertanyaan dari Amang Sintua SPA Sitohang HKBP Pulau Asem. Dengan rasa hormat boleh berdiri, ada di mana? Baik, terima kasih Amang. Beri tepuk tangan dulu dari HKBP Pulau Asem. Pertanyaannya demikian, Opung. Pendekatan apakah yang efektif dapat dilakukan untuk menarik minat para generasi muda saat ini supaya tetap beribadah di gereja HKBP? Mohon Opung memberikan contoh yang konkret yang bisa diterapkan di setiap gereja sehingga ibadah itu menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, ini di termin pertama kami membacakan 3 pertanyaan dulu untuk para hadirin. Dari Amang Sintua Nahason Sinaga, HKBP Cipayung Cilangkap. Ada hadir? Di mana duduk? Di sini atau lantai 2? Oh ya, ada. Terima kasih Amang. Boleh kita beri aplaus juga untuk pertanyaan dari HKBP Cipayung Cilangkap. Beliau adalah Ketua Dewan Koinonia. Demikian pertanyaannya Opung. Sebagai lulusan SD HKBP dan SMP HKBP Penara, saat itu saya sangat bangga. Lulusannya bisa masuk ke SMA 5 Medan. Tetapi saya sangat sedih sekarang kalau melihat alumni SD dan SMP HKBP Penara karena sudah tidak ada lagi berdiri. Pertanyaan dari kami, apa program dari HKBP supaya sekolah-sekolah HKBP yang sudah ditutup tidak dan bisa lagi menjadi kebanggaan untuk anak-anak gereja bersekolah di sekolah HKBP? Yang kedua, bagaimana program terkait guru-guru agama di SD, SMP, dan SMA yang notabene di daerah-daerah masih belum memiliki guru agama? Ada 3 pertanyaan di termin pertama ini. Kami berikan waktu untuk OPU Eporus HKBP memberikan respon. Terima kasih. Terima kasih Nang Kartini tentang budaya pernikahan lintas agama atau apapun istilahnya. Sebetulnya di HKBP tidak ada budaya itu. Jadi bagi kita jelas RPP kita sudah diaturkan bagaimana perkawinan warga HKBP, belum menerima perkawinan campuran. Dan mumpung kita bicarakan tentang perkawinan ini, karena ada kecenderungan belakangan ini generasi muda kita sudah ada sebagian yang hanya karena orang tua saja, kalau mereka sebetulnya sudah nggak minat ada acara adatnya. Tapi ini perlu transformasi pendidikan dan budaya juga. Sebetulnya kalau kita kembali sejenak yang tadi, karena Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah orang Batak, bahkan di dalam adat perkawinannya, ada sangat baik itu kita pertahankan karena nilai-nilai Kristiani. Jadi generasi sekarang kan yang serba praktis, yang mudah, dia lupa bahwa semua yang serba praktis, yang mudah, bubarnya juga gampang. Padahal kita memang adat perkawinan kita itu agak rumit, tetapi itu punya nilai-nilai Injil, apalagi nilai keluarga itu bagi orang Kristen, bagi HKBP itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, tentu ya kita harus ikut walaupun dari segi adatnya dan perpaduan dengan gerejanya, itu tetap kita pertahankan ke depan. Jadi mungkin tidak secara langsung karena jelas ajaran kita, RPP kita tidak menerima pernikahan campuran. Nah yang kedua tentang LGBT ini juga sudah jelas dari segi budaya Batak nyambung dengan doktrin HKBP, kita dua-dua ini kuat.
Adat Batak pun sangat kuat di sini. HKBP pun agak kuat. Dan memang ada pergumulan kita. Sedikit share karena HKBP ada di luar negeri. Jadi sekarang HKBP di luar negeri ada satu itu sekarang yang kerjasama dengan ILCA supaya kita juga ikut mendoakan jalan yang terbaik. Jadi ILCA itu kita kerjasama dengan mereka. Ada gereja HKBP, pendeta kita bekerja di Amerika dengan nama HKBP. Di ILCA Lutheran Amerika ini mereka memberkati perkawinan sejenis. Dan ada gereja kita, HKBP, pendeta kita utus, pergumulan pendeta ini seperti ini. Kalau dia memberkati yang yang sejenis, maka dia akan kena RPP dari HKBP. Kalau dia tidak berkati, dia bisa kena hukum pengadilan Amerika karena dia tidak. Nah, ini salah satu pergumulan. Dan ini kita pertahankan terus bahwa kita sesuai dengan Alkitab yang diciptakan Allah laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan, jangan sampai nanti ke depan adok pa masu-masu di HKBP ale bonar dohot panahatan ninna amang sotung ay bonar dohot tiurlina buima dapat tato tujulu. Jadi sikap kita jelas inang ya, soal LGBT itu final, konkret ada di RPP, kita tidak menerima perkawinan sejenis. Kemudian yang berkebutuhan khusus, nah sejak periode yang lalu sebetulnya kita sudah memberi perhatian terutama dalam akses ya untuk gedung-gedung, untuk tempat-tempat pertemuan gereja, gedung-gedung gereja. Kalau untuk melayani mereka, kita juga walaupun dalam yang terbatas, pelayanan kepada yang berkebutuhan khusus kita sudah lakukan, dan beberapa tempat-tempat pertemuan kita, gereja-gereja sudah disarankan supaya bisa juga diakses oleh yang berkebutuhan khusus. Tentang krisis pangan, saya bukan pakarnya, bahkan saya datang dari Piaraja sebetulnya belajar dari Amanginang, dari dari Jakarta ini, karena di sini para intelektualitas kita yang berbicara. Tetapi satu hal yang paling penting, siapapun pengambil kebijakan di antara Bapak Ibu tokoh-tokoh HKBP ada yang bergerak di bidang pemerintahan. Nah, kalau kita ada kepedulian kepada masyarakat kita, masyarakat petani, sebetulnya program yang dicanangkan swasembada pangan ini kelihatannya tidak sulit, bahkan mungkin sangat gampang. Nah, kalau kita daerah agraris, masyarakat kita masih bertani, tapi diimpor juga bahan-bahan petani, nasib petani kita ini akan semakin terpuruk. Oleh karena itu ke depan bagaimana kita dengan kapasitas masing-masing supaya ikut dalam arak-arakan mengembangkan pertanian Indonesia supaya betul-betul bisa swasembada pangan. Dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Sangat memprihatinkan kalau kita negara agraris, sebetulnya nanam padi itu bisa lebih dari cukup untuk masyarakat bisa ekspor, tapi malah sebagai agraris kita mengimpor beras dari luar negeri, memperkaya luar negeri, memperkaya orang-orang yang terlibat di sini dan membuat para petani kita ini terpuruk. Amang Situa SPA Sitohang atau Siotang? Sitohang, Bab. Sitohang ya. Tentang menarik minat pemuda untuk bergereja. Betul, untung Sitohang mengingatkan kita di sini, ada satu yang harus secara bersama-sama kita pikirkan. Kalau orang tua sekarang, saya dengar 50 tahun ke atas, mayoritas mengatakan kalau saya biar bagaimanapun, apapun yang terjadi, anggona HKBP on iname, dan mungkin biau lau be.
ngahira songoni molo mayoritas na 50 tahun usia na tugijam. Alai inna nasubui hujamin diodok kada danahon. Apakah mereka ini akan mencintai HKBP? Nah songo dia do saran. Isi mariko na anon hulala lituri HKBP on amanginang takas tapahami bersama. Karena liturgi itu bukan terutama untuk memenuhi selera kedagingan kita. Molo tadok di HKBP monoton apa? Dimanapun sebetulnya monoton. Alisa tabi itu akan mereka manon digotap gaya persoalat tok tu bariban. Nangi tolong dulu jangan disebarkan. Mulai disebarkan pe unang gabe epurus di HKBP menghina gereja ini namusian non. Nangi di dia naso monotonin namu gereja mana? Kalau monoton urutannya kan jelas di kita nyanyian runtut sampai ke akhir. Di gereja sana pun monoton juga, itu juga sampai ini. Jadi apalagi hamuna di kota Tung Manat situ tuh menanamkan kepada anak-anak kita ini bahwa kita bergereja anoma alani unang mula juhita. Sasitongna liturgi HKBP itu dirancang sedemikian rupa bahwa ibadah kita itulah Gottes Dienst. Artinya ibadah milik Allah. Kita yang dihadirkan, kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Bukan ibadah itu disesuaikan dengan selera kedagingan kita. Anggo songonido, balauma tuaka kafenian, tuaka tempat-tempat hiburan. Jalai dahamu duniaon malodo, adong do buku ada di pasar, dijual, beredar, memasarkan gereja. Memasarkan gereja yang diminati. Jadi ngaluja becol mau karejo bae ma ibadah na betul-betul hira nabui pamrohonon. Gabi hira candu asa tabu pakilalaan, lagukan musik yang enak, khotbah yang persis seperti apa yang di hati. Jadi molo songonodo sasitongna dak itu tujuan ni liturgi ni HKBP. Untunglah ini kita bicarakan nanti. Oleh karena itu tugas kita orang tua, tugas kita gereja, betul-betul sejak anak-anak sampai merguru maka tidak kon haporsiaon, kita pahami betul dulu liturgi kita ini. Bahwa kita diundang untuk ibadah milik Allah. Kalau ibadah HKBP milik Allah, setiap kepentingan, keinginan, kedagingan kita itu akan kita sisihkan. Termasuk markor itu punya makna teologis. Ikosianado parkur mewakili kita sudah itu markor. Datuk tampil jolo menghadap Tuhan. Dang nak parkur si bereng-berengon. Itu punya makna juga dia HKBP. Kalau duduk kor di sana, itu artinya mewakili umat. Walaupun 30 orang yang bersuara di sana, itu mewakili kita umat untuk berseru. Bukan mau di sini, ada gereja yang seperti itu. Tapi dia nggak pahami apa maknanya. Dan lain sebagainya. Dang nek kita si bereng-berengon. Di ibadah. Sebetulnya untuk song leader pun nggak kita kenal di HKBP. Bisa kedengaran kantoria namanya mengiringi, bukan mendominasi tetapi mengiringi. Boido diuluhok kita. Ale gudangku gereja nuaing, baso tarbegi ruas ni huria 600 per minggu dak tarbegi suara 600, ibodut suara di tulu halak. Song leader. Apalagi maksimal volumenya. Kita punya makna, di sana baik dosongoni. Jadi paling penting bagaimana generasi muda menurut saya, kita pahami betul liturgi kita, di situ kita, di liturgi HKBP kita berjumpa dengan Tuhan dan kita menyesuaikan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan menyesuaikan diri dengan keinginan kita di dalam ibadah. Jadi maulah tugas paling penting di kita HKBP termasuk orang tua dan kalau di kota-kota yang saya tahu, hampir semua yang di DKI ini ada ibadah bahasa Indonesia. Artinya dari segi memahami, mengerti bahasa, bahkan saya mau bicara sebetulnya dengan Amang Preses, sudah saatnya di Jakarta ini buat satu ibadah HKBP berbahasa Inggris. Ya kalau di Jakarta ini tidak ada, apalagi di Siantar saja ada ibadah bahasa Inggris mereka rancang. Jadi bahasa Batak, oke dengan bahasa Batak, bahasa Indonesia,
tidak ada penghalang bagi anak-anak kita generasi muda untuk beribadah karena pasti akan dimengerti lagunya, liturginya, khotbahnya, dan nanti bahasa Inggris karena anak-anak kita dan sekaligus pelayanan kita kepada ekspatriat di Jakarta ini ya coba dirancang atau di sini dibuat atau di mana, tetapi paling penting kita memahami liturgi kita. Amang situa nason tentang pendidikan secara umum Amang Inang, memang betul ada beberapa sekolah kita yang tadinya mulai dari SD sampai SMP, SMA, yang tadinya maju menjadi mundur, yang tadinya ada menjadi tidak ada. Sekaligus kita bercermin juga ada faktor-faktor memang di kalangan diri kita sendiri. Tadinya Mang Inang ada sekolah-sekolah ini, yayasan sekolah ini, gereja jemaat lokal. Misalnya HKBP Tebet punya satu sekolah, SD, maju. Nah, ketika pusat atau BPP mau dihubungkan dengan pusat BPP, orang jemaat ini bilang jangan campuri. Ini urusan HKBP Tebet misalkan. Jangan campuri. Sesudah mate-matene, aduh hati Indonesia nih. Hidup segan mati tak mau mungkin opo. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan, mati lebih segan lagi. Nah itulah. Aisonia tusan HKBPO. Ayah ada partisipasi nih HKBP. Kita sudah mulai. Ketika sudah mulai gak sanggup lagi memenuhi syarat karena memang sangat berat sekarang untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk sekolah-sekolah. Untuk akreditasinya ini sangat berat. Itu sebabnya banyak sekarang sekolah-sekolah kita yang sudah tutup. Dan sebetulnya bukan hanya sekolah kita yang seperti itu. Nah apa yang bisa kita lakukan yang ada sekarang, terima kasih ada BPP sudah dilantik tempo hari dan ini periode kedua yang dipimpin oleh Inang Dr. Anda Devi Panjaitan Borsi Matupang. BPP ini mengelola beberapa sekolah dan di antara sekolah-sekolah yang dikelola ini terukur ada kemajuan dengan kelas unggul, sekolah yang dikelola juga Yayasan Nomensen SMA Kampus juga terukur perkembangannya berdasarkan paling tidak kalau salah satu kita ambil contoh berapa orang yang bisa lulus ke perguruan tinggi negeri itu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi artinya tidak sepenuhnya sekolah-sekolah kita mundur, ada juga yang sampai sekarang bisa kita kategorikan maju. Oleh karena itu ya tanggung jawab kita bersama. Jadi misalkan Amang Inang sekiranya Jakarta ini ikut berperan. Untuk memajukan Nomensen misalkan saya usulkan ada 8 distrik sekarang HKBP di kisaran Tapanuli Raya. Nah bagaimana kalau dari 8 distrik ini dicari yang betul-betul punya kemampuan untuk melanjut kuliah tapi orang tua kurang mampu, diseleksi di distrik ini ya minimal 3 orang, diseleksi 8 kali 3 orang, 24 orang, dan 24 orang ini yang pintar, yang orang tuanya kurang mampu, dibeasiswai penuh untuk kuliah di Nomensen. Dan Komisi Beasiswa sudah setuju dan kalau sekiranya Amang Inang yang diberkati oleh Tuhan dan punya jaringan untuk bisa menopang program ini, supaya kampus kita, sekolah-sekolah kita, anak-anak kita di Bonapasugit, ya 24 lumayan per tahun, kalau 10 tahun udah bisa 250, tidak terasa. Mereka akan semakin mencintai HKBP, mereka juga bisa kuliah, mendapat kesempatan. Kalau guru-guru agama di sekolah-sekolah negeri memang ada banyak, apalagi di provinsi-provinsi yang sangat minoritas Kristen, memang betul ini pergumulan kita. Tapi setahu saya beberapa preses kita mengadakan lobby kepada pihak pemerintah supaya di sekolah-sekolah negeri guru agama Kristen maksudnya bisa ditempatkan. Ini perjuangan panjang, kita tidak menyerah, di samping berdoa, dibangun jaringan dengan harapan nanti anak-anak kita memiliki guru agama. Dan untuk sementara itu masih bisa diatasi, jadi sekolah-sekolah negeri yang tidak ada guru agama diserahkan kepada gereja, gereja tetap mengajar mereka, memberikan mata pelajaran agama. Ini mungkin langkah yang terbaik dulu untuk saat ini, menunggu ada perubahan yang kita harapkan.
Demikian Inang Lilis, silakan. Terima kasih.